Assalamualaikum supporter Persijap Jepara sakdonya. 2025 sebentar lagi berakhir. Ini tanggal 15 Desember, 16 hari lagi kita akan menutup lembaran 2025. Ngobrolin 2025 bersama Persijap Jepara. Dan jujur, kalau kita diminta merangkum tahun ini bersama Persijap Jepara, tentu tidak hanya keluar satu kata yang cukup untuk menggambarkannya. Jelas ada rasa bangga di sana, rasa bahagia, juga ada rasa kecewa, sedih, campur aduk lah. Dan yang jelas tanda tanya besar di akhir tahun ini. Di video ini saya mengajak teman-teman semua supporter Persijap Jepara menengok kembali perjalanan tim Persijap Jepara di 2025 ini. Bukan sebagai analisis profesional tentang sepak bola, tapi sebagai supporter yang merasakan semuanya dari awal sampai hari ini. Persijap promosi ke Liga 1 dan kita masih ingat betul tanggal 25 Februari kemarin menjadi hari bersejarah untuk kita supporter Persijap Jepara karena Persijap mampu promosi dari Liga 2 ke Liga 1 setelah mengalahkan PS Pekanbaru dengan 1-0 melalui gol sematawayang Leo Lelis. Diumpan Soko Ardi, disundul Douglas Cruz, kena ning gone sikile Leo Lelis, ditendang ning sudut pojok kanan gawang dan gol. Bertahan sampai pertandingan selesai, Persijap jadi nomor 3 di Liga 2 dan lolos promosi ke Liga 1. Ada bahagia di sana, euforia, harapan dan pertanyaan. Apakah Persijap mampu bertahan di Liga 1? Menuju persiapan ke Liga 1, kita masih diingatkan beberapa pemain dari Liga 2 diperpanjang oleh manajemen untuk mengarungi Liga 1 dengan catatan bahwa untuk apresiasi, penghormatan dan keberlanjutan. Karena memang dianggap pemain-pemain di Liga 2 sudah lama bergabung dengan Persijap dalam jangka panjang bisa menjadi satu tim yang luar biasa mengarungi Liga 1. Di tengah perjalanannya didatangkan beberapa pemain-pemain baru, mulai dari pemain yang bermain di Liga 1 ada Wahyu Diamisi, kemudian pemain-pemain asing mulai berdatangan memperpanjang kontrak Rosalvo, Douglas Cruz masuk ke Persijap Jepara, hingga puncaknya Diego Brito dan Najib Yakubu. Kemudian didatangkan pelatih asal Portugal, Coach Mario Lemos untuk meracik tim dan mempersiapkan menuju Liga 1 di musim 2025-2026. Kemudian dimulailah Liga 1 tanggal 8 Agustus 2025. Boom, kejutan. Persijap Jepara mampu membawa 1 poin dari PSM Makassar dengan menahan imbang 1-1 waktu itu. Apalagi golnya Fransa yang diciptakan pada menit-menit akhir di menit 90+9 melalui operan Diki Kurniawan, terus dikenot Dodone Rosalvo, disikat Fransa dan gol di menit akhir. Luar biasa, harapan supporter Persijap Jepara mulai muncul. Apalagi setelah itu mampu membuat kejutan dengan menang melawan Persib Bandung. Jelas ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah hal yang mengungkit harapan luar biasa dari seluruh supporter Persijap Jepara. Dan harapan itu percaya bahwa Persijap bisa bicara banyak dan bertahan di Liga 1. Kemudian kalah lawan Borneo FC, imbang lawan Arema FC, menang lagi melawan Persis Solo. Dari 5 laga itu Persijap
terlihat seperti bernyawa, punya harapan, mampu berbicara banyak di Liga 1. Dan puncaknya ketika memasuki pertandingan melawan Persita Tangerang, ada gimmick-gimmick rebutan penalti antara Sudi dan Rosalvo, kemudian gagal penalti masuk ke Persita dan di comeback Persita dengan kekalahan 2-1. Yang masih jadi kontroversi adalah apakah penalti itu hanya gimmick semata atau memang real terjadi perebutan penalti, karena sampai sekarang belum ada jawaban resmi dari manajemen. Kan umumnya nek kuwi real terus gagal gol ya harusnya salah satu dari mereka dihukum. Kenyataannya kan tidak. Ya mungkin gimmick, tapi ya silakanlah berpendapat, karena memang tidak ada jawaban yang diluruskan dari pihak manajemen maupun pelatih. Ya sah-sah saja supporter berpendapat. Tapi itulah awal kekalahan kita, dan kita menikmati kekalahan tim Persijap Jepara. Barbik Persita, terus kalah menembik Persik Kediri, Bali United, Bayangkara FC, Malut United, Madura United, Semen Padang, 7 kali kekalahan beruntun. Puncaknya Coach Mario Lemos harus diakhiri kontrak kerjasamanya. Kemudian ditunjuk pelatih ad interim, pelatih sementara, Coach Danang Suryadi, asisten pelatih Coach Mario Lemos, diangkat menjadi pelatih sementara tim Persijap Jepara. Di laga perdananya melawan PSPS Biak harus mengakui dengan keunggulan 3-2 untuk PSPS Biak, dan terjadi gol cantik dari Carlos Franca waktu itu. Ya, awal drama. Kemudian sampai hari ini supporter tim Persijap Jepara masih menunggu kabar terbaru terkait dengan pelatih kepala. Di A-League sendiri deadline untuk mengumumkan pelatih baru ada di tanggal 25 Desember. Kita tunggu siapakah kira-kira nanti pelatih barunya. Meskipun banyak rumor, banyak gosip yang beredar di media sosial, Persijap akan merekrut pelatih baru lagi dari Eropa dan akan mendatangkan beberapa pemain asing. Ya kita tunggu saja rumor-rumor yang beredar itu menjadi kenyataan atau menjadi nyata setelah nanti memang benar-benar diumumkan. Karena Persijap sendiri terkenal sedikit memberi clue, tiba-tiba ngumumno. Ya kui sekilas perjalanan Persijap di Desember ini masih ada 2 laga. Tanggal 23 lawan PSIM Yogyakarta, tanggal 28 kita bertandang ke Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo sana. Jujur, kita sudah tidak berharap untuk muluk-muluk lah. Sekarang harapan kita cukup 1 poin saja. Dengan 1 poin sudah cukup untuk memberi nafas tim Persijap Jepara. Sembari menunggu transfer di bulan Januari dan Februari nanti, apakah nanti akan ada kejutan-kejutan baru lagi, karena memang supporter berharap manajemen mendatangkan pemain-pemain yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekedar tambal sulam saja untuk pemainnya, dan mendatangkan pelatih yang benar-benar tahu kondisi Persijap Jepara. Jadi mampu membawa Persijap untuk terbang lebih tinggi lagi di Liga 1, paling tidak membawa Persijap bertahan di Liga 1 di musim 2025-2026. Dan terakhir, harapan di 2025 ini kita diajarkan satu hal untuk tim Persijap Jepara, bahwasanya mendukung Persijap Jepara bukan soal hasil semata, tapi soal kesetiaan saat tim sedang terpuruk. Muga-muga wae 2026 menjadi tahun kebangkitan, bukan hanya di klasemen, tapi di perencanaan tim, manajemen tim, dan mental tim. Yuk, kanca-kanca supporter Persijap Jepara tetap bareng karo Persijap, karena
Persija punya kebanggaan untuk tetap berada di Liga 1. Ngono sih. Ya, perjalanan kita bareng tim Persija Jepara sepanjang 2025. Bahagia, bangga, penuh harapan, dan ada kecewa, marah, luka di sana. Semoga di akhir 2025 ini kita mendapat kabar bahagia dari tim Persija Jepara kita. Dan doanya 2026 nanti Persija tetap bisa bertahan di Liga 1. Salam dari saya, Eko CS, catatan akhir tahun 2025 bersama tim Persija Jepara. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Iki Jepara. Ciao.